Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita yang kita rasakan pagi hari ini karena kita akan memulai ibadah kita bersama. Nah, sebelum itu, adik-adik silakan mengambil Alkitabnya masing-masing. Mari kita mengambil posisi tempat duduk yang baik dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa, dalam ibadah tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang bercerita. Adik-adik harus tetap fokus dalam ibadah dan mengikuti ibadah dengan aktif. Dan jangan lupa ya untuk absen. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya juga senang berjumpa dengan Keswan, dengan adik-adik yang ada di rumah. Kakak Asri mau tanya, bagaimana kabarnya? Apa kabar semua? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, luar biasa. Kita boleh berkumpul, bertemu di dalam kasih Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Kita percaya bahwa dalam ibadah kita ini Tuhan menolong kita dan pasti bersama dengan kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Iya, saya mau tanya dulu. Ada teman kita yang ada di sini. Keswan namanya. Ya, Keswan, beberapa bulan ini Keswan berada di rumah? Ya. Apa yang Keswan lakukan selama ada penyakit yang menular, tidak boleh keluar rumah? Keswan melakukan apa di rumah?
belajar dari rumah, beribadah di rumah, dan bermain di rumah. Wah, Kesuan bermain dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Kita memang harus senantiasa mengikuti peraturan pemerintah karena banyak penyakit yang menular kepada kita. Jadi kita harus senantiasa di rumah dan senantiasa menerapkan hidup yang bersih, memakai masker bila harus keluar rumah, dan harus senantiasa mencuci tangan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Yesus sayang semua. Mari kita mengangkat pujian Yesus sayang semua. Mungkin dalam seminggu yang lalu kita pernah melakukan kesalahan. Mungkin kita pernah membantah orang tua. Mungkin juga kita pernah memukul adik kita. Atau bahkan kita pernah berbohong. Berbohong itu baik atau tidak? Tidak baik ya? Ya, berbohong itu tidak baik. Nah, Tuhan Maha Pengampun. Mari kita mengakui kesalahan kita dan kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Semua lipat tangan, kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan, kami bersalah, mohon ampuni kami. Amin. Karena kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang kita saatnya akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada saat ini terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bersama kita mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Karena kita tadi ada yang mungkin berbohong, ada yang sudah mengaku kesalahannya. Mari kita menyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan.
petunjuk hidup baru. Semua bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 78 ayatnya yang keempat. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Mari kita mengangkat pujian sekali lagi. Tuhan cinta semua, mulai dari anak kecil sampai kakek dan nenek. Anak-anak kecil Tuhan cinta, kakek dan nenek juga Tuhan cinta. Iya, pastinya Tuhan mencintai semua. Mari kita mengangkat pujian Tuhan cinta semua. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, hidup berbahagia ini Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Sekali lagi. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, hidup berbahagia ini Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Kita akan bermazmur untuk Tuhan. Mari buka Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Sebelum kita mendengar, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Saatnya kita akan mendengarkan cerita. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biarlah kami boleh membuka telinga kami untuk mendengar dengan baik.
Dan biarlah hati kami boleh menyimpan firman-Mu itu, tetapi juga akan kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Roh hikmat-Mu menaungi kami sekaliannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Siapakah engkau ini? Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya, dan telah memberkati dia.
adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Kita sudah melihat bagaimana Ribka melakukan kekeliruan. Dia mau Yakub yang mendapatkan berkat dari Ishak ayahnya. Namun dia melakukan penipuan. Ia mengajarkan hal yang buruk kepada Yakub untuk menipu atau berbohong kepada ayahnya Ishak untuk menerima berkat. Adik-adik, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Akibatnya ialah bahwa Yakub harus pergi meninggalkan ayah dan ibunya, kakaknya Esau, karena rasa takut sudah menipu ayahnya dan saudaranya Esau. Kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Kita harus selalu mengingat perintah Tuhan. Walaupun kita yakin bahwa Tuhan pasti memberkati kita, tapi untuk menerima berkat Tuhan, kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Dalam kehidupan kita, adik-adik yang manis, bersama dengan orang tua, kita diingatkan, diajarkan untuk tidak melanggar perintah Tuhan, selalu mengingat kehendak Allah. Itu firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 27 ayatnya yang pertama hingga pasal 28 ayatnya yang kelima. Oke, kita ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 27. Ceritanya itu dari ayatnya yang pertama sampai pasal 28 ayatnya yang kelima. Namun kita baca ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-45. Ya. Pasal 27 ayat 41 sampai 45. Mari kita baca bersama ya. Ayo kita mulai. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Amin.
Demikian cerita kita pagi hari ini. Dan mari kita bersyukur, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Siapa yang masih ingat? Judul ceritanya apa? Keswan masih ingat? Apa judul ceritanya, Keswan? Yakub berpisah dengan keluarganya. Yakub berpisah dengan keluarganya. Tadi kakak dengar bahwa ada yang berbuat tidak baik. Siapa itu? Yakub, Wah, Yakub. Kenapa Yakub? karena ia telah membohongi ayahnya. Wah, ternyata Yakub sudah membohongi ayahnya. Kalau bohong itu baik atau tidak? Tidak baik. Wah, tidak baik. Nah, mari kita meresponi cerita kita tadi. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyi, ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Teman-teman, mari kita membawa persembahan. Tapi sebelum membawa persembahan, mari kita mendengarkan nas persembahan dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita, tanda sukacita kita, dan kita mengiringinya dengan pujian, bawa persembahanmu. Dalam umat Tuhan dengan rela hati.
Kita akan masuk dalam doa syafaat, bersyukur untuk cinta Tuhan yang boleh kita alami sepanjang minggu bersama dengan beberapa teman-teman kita yang berulang tahun. Juga berdoa bagi teman-teman kita, mungkin ada yang sakit, ada yang berduka, ada yang bergumul. Ya, kita percaya Tuhan mendengar dan menyambuti doa kita. Kita satukan hati menaikkan syafaat. Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu. Kembali Tuhan beri waktu bagi kami boleh bernyanyi, memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menyatakan ungkapan syukur kepadamu. Kami boleh menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah yang kami lakukan di hadapan-Mu, dan sungguh Tuhan menyenangkan hati-Mu dan membawa damai sejahtera bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang sudah boleh kami lalui. Kami bermain, kami belajar, kami boleh membantu orang tua, kami boleh melakukan banyak hal, semua karena tuntunan Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa sepanjang minggu yang akan datang ini, kasih-Mu juga terus menaungi kami dalam berbagai hal yang akan kami kerjakan. Dan Tuhan, kami juga bersama berdoa bersyukur dengan teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Biarlah teman-teman kami bersuka cita, teman-teman kami semakin takut akan Tuhan. Bersama kami berdoa juga buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, teman-teman kami yang dalam duka cita, yang dalam berbagai-bagai pergumulan. Kami yakin Tuhan ada menemani dan campur tangan dan mengangkat beban mereka. Kami juga datang berdoa kepadamu bagi anak-anak Tuhan yang terus-menerus harus melakukan banyak kegiatan di rumah, secara khusus belajar dan bermain di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Jauhkan dari keputusasaan, dari kekecewaan, dari kemarahan, jauhkan dari kejenuhan, terus beri semangat, kegembiraan untuk belajar bermain di rumah bersama kakak adik, bersama dengan orang tua. Kami berdoa untuk orang tua, kiranya Engkau beri kesabaran untuk mendampingi, untuk membimbing, untuk mengarahkan anak-anak Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu yang setia mengajar, kiranya Engkau berkati pula. Biarlah pengajaran yang diberikan akan membuat kami semakin mengenal siapa Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tiada berkesudahan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan terus tolong di dalam melakukan tanggung jawab mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, ajar kami untuk menjadi anak yang taat pada aturan, pada himbauan pemerintah. Kami boleh mengambil bagian untuk memutuskan penyebaran COVID ini. Terima kasih Tuhan, ini kami bersyukur berdoa kepadamu di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagi Kasih Yesus Manis dan Indah. Ayo semua bangkit berdiri.
Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah adik-adik yang ada di rumah juga mau berjalan bersama Tuhan? Apakah Kesuan juga mau berjalan bersama Tuhan? Pastinya. Ya, pastinya. Mari kita menutup rangkaian ibadah kita bangkit berdiri, dan kita menyanyi, "Ku mau berjalan dengan Tuhanku." Pada pagi hari ini, sampai jumpa